Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang syukur tahu Bismillahirrahmanirrahim yang mana kita telah menghadiri di Latih 2. Alhamdulillah ibu-ibu biasa hadir kempal di nawakosnanya. Hatur nuhun ibu-ibu tiasa sumpingnya. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang saya hormati, anak-anak siswa-siswi PAUD Latih 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengundang saya dan ibu dan bapak sekalian untuk hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan dalam acara parenting transisi PAUD ke SD. Tentunya kita harus tahu dulu sebelum kita masuk ke beberapa hal yang nanti akan kita sampaikan. Parenting itu apa sih parenting? Parenting itu adalah pertemuan antara orang tua dan narasumber untuk mengadakan diskusi. Parenting jadi bukan mendengarkan materi, tapi kita siapa tahu pengalaman ibu-ibu atau metode ibu-ibu lebih bagus. Kita sharing di sini supaya bisa diterapkan di rumah atau di tempat tinggalnya. Terus kemudian transisi PAUD ke SD. Transisi PAUD, proses perpindahan itu namanya. Ya, perpindahan dari PAUD ke SD. Proses yang dengan transisi kepala negara, transisi dulu transisi dari orde baru ke reformasi, itu proses perpindahan dari transisi dari seperti sekarang ini kita ada transisi PAUD ke SD yang perlu diinformasikan tentunya hanya sedikit. Jadi yang perlu diinformasikan bahwa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu di SD-nya nanti. Kalau di PAUD kan sudah berjalan. Di PAUD mah sudah menyenangkan. Kan bicarakan apa ini? Kan kita siapa ya? Nah, tidak menyenangkan. Tapi menyenangkan, ada semangat anak belajar mau. Kalau nggak ada PR mah jadi nggak mau belajar. Dan itu mah bohong. Iya. Jadi gini Bu, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pertama, proses belajar mengajar yang tentunya harus menyenangkan. Ibu-ibu guru di sini tidak boleh memberikan PR terkecuali anaknya yang minta, Iya. atau orang tuanya yang minta. Mana anak? Boleh kalau orang tua atau anaknya yang minta, ini harus memberikan. Harus memberikan, tetapi tidak boleh menuntut untuk dikumpulkan. Tapi kalau misalkan anaknya mau dikumpulkan saja, harus menerima dan berikan penghargaan pada anak. Iya, itu semangat. Nah, gitu. Anak saya mah. Bagus kalau seperti itu. Tapi kalau dipaksa, Iya. Dari pas. ulah kamu lamun iman tuh bisa setik. Gitu. Ayah, ibu-ibu. Ibu-ibu pasti yang namanya sama anak-anak makan tok dan pak kan perlindungan anak. Jadi kenapa saya tanya dulu? Ini proses transisi PAUD ke SD yang artinya nanti ibu-ibu jangan kaget karena mungkin dari ibu-ibu semua ada yang tahun depan anaknya masuk SD. Iya. Ya, anak masuk SD. Tidak perlu kaget kalau di SD pembelajarannya akan sama dengan untuk kelas 1 dan kelas 3. Jadi pembelajaran itu unik betul-betul sesuai dengan keinginan cuma saya.
nanti ibu-ibu dan guru yang ada di sekolah akan menyelesaikan sehingga tidak boleh memaksakan kehendak guru atau orang tua. Tidak boleh. Ya. Oh, kurang betul bisa baca tulis begitu tidak. Itu akan proses. Wah, cuma udah bagus gratis gama bisa baca nulis bisa macam-macam aja sehingga membebani mereka. Itu boleh dilakukan karena tidak boleh. Ya, tidak boleh. Anak yang bisa itu jangan dikucil, apalagi sampai gimana tidak. Ya, kita juga sebagai orang tua tidak boleh memarahi. Kemenang nyari udah kunaon pernah tidak ibu membentak anak kita nyarikan terus bagaimana sikap anaknya setelah dibentak sama kita? Langsung diam, langsung kayak ketakutan gitu. Di tawaran itu Gak mau. di tawaran itu gitu. Nah, cara kuno Masa orang dia mah kuno cara katanya cek bahasa kurang. Cek bahasa psikolog itu namanya terserang mental anak tersebut. Jadi mental anak mata kurang secara tidak langsung. Begitu dia mau berkembang, itu cicing kurang. Tidak mau ditawarkan mental budak tadi diserang psikolognya begini. Karena keegoisan, karena saking sayangnya. Makanya jangan terlalu sayang. Nanti bukan berarti orang sebenarnya akal budak, tapi bentuk kasih sayang kita terhadap anak itu diganti dari tadinya membentak dengan pembelaan. Caranya bagaimana? Contoh. Di sini kan pinggir jalan bu ya, kan anak-anak nyebrang ya, tiba-tiba anak kita nyebrang, contoh. Pas mengikat lagi tuh, seret motornya cuma 1,5 meter itu, ruas kurang benar tuh. Langsung beruntuk lompat di samping tuh, balik di. Bari dicarikan ya anak. Kan anaknya langsung ngawung. Bari ngabeng-beng ke rumah sieun, ger dicarikan. Kan lama-lama yang namanya anak tidak bakalan berani menyeberang tanpa ada yang mau. Artinya anak tersebut tidak bisa mandiri. Ciptakan mandiri anak tersebut dengan cara bagaimana? Begitu terjadi seperti itu, samperin anak itu, terus kemudian kasih pengertian. Nah, kalau mau jangan sampai yang bisa membahayakan dan orang lain. Yang masuk ke otak mereka itu bukan bentakan, tapi pengetahuan. Jadi lain sehingga anaknya akan terus berkembang. Terus dimulai dari dirinya sendiri, mandiri. Anak-anak mau berangkat ke sekolah tong hayo dipakekeun sapatuna, bajuna dipakekeun, bukuna disiapkeun, tasna disiapkeun, tinggal berangkat. Kapan mau mandiri anak? Terus pan patu bisa kasih contoh sama kita. Nah, pakai sepatu. Begini caranya. Pakai kita sepatu, dia kasih sepatunya tuh. Ngikutin. Lama kelamaan dia akan terbiasa pakai sendiri. Mengurangi beban kita isuk-isuk tehnya atau kundur ngadang-ngadang. Itu salah satu. Kalau anak sudah mandiri. Kedepannya jika anak-anak kita berperilaku kurang baik, kita memberikan pengertiannya, bukan memberikan bentakan atau yang lainnya yang dapat menyerang mental mereka, tapi kasih pengertian supaya yang masuk ke otak mereka itu sebuah pengetahuan.
Oh jadi budak teh ngerti gitunya kunaon teu meunang nyebrang sembarangan karena bisa menyebabkan kecelakaan. Terus kemudian kenapa dia harus bisa memakai sesuatu sendiri, karena nantinya dia tidak akan tergantung lagi sama orang, bisa mandiri dimanapun dia berada. Lamun orang kan bisa pakai sepatu sendiri. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di negara maju target lulus SD anak itu hanya bisa memakai sepatu, baju dan celana, lulus itu dianggap berhasil. Lulus SD Bu, itu target sekolah anu tingkatan jeung PAUD, anu udah keluar nanti dirinya bisa baca tulis jeung itu pasti ngaburu dulu kan. Iya, Tapi ingat, kalau ada yang seperti itu, mental anak, perkembangan tumbuh kembang anak, lamun budak dijejelan we ku hafalan kan beban. Iya. Ya. Anak kita itu anak yang tentunya pada perkembangan mental dan fisiknya. Jangan sampai mentalnya terganggu. Jadi anak-anak di sini kan usia naon cek bahasa Indonesia neng? Golden age sebenarnya, usia emas. Usia emas ini kita jaga, kita rawat, bentuk karakternya yang baik, buat mereka menjadi anak-anak yang mandiri. Ya, sok dijin anak-anak mandiri. Jangan sampai nanaonnya dibanyakin, tong dibantuan wae budak teh, tapi dikasih pengajaran, dikasih contoh supaya mereka melakukan hal-hal yang seharusnya mereka bisa. Sehingga dengan masuknya semua terus pengetahuan ke dalam ingatannya, dia akan lebih berkembang. Entong takut anak-anak yang belum bisa membaca menulis dan lulus, tapi karena dia bisa pakai sepatu bisa, pakai baju bisa, sudah dianggap lulus. Pas begitu ditanya melanjutkan kemana, yang lain melanjutkan ke sekolah ini, ke sekolah ini. Terus ditanya dia mau melanjutkan kemana, kata dia enggak Pak, saya enggak mau. Kenapa kan Pak? Alasan berarti kan? Alasannya kenapa? Malu Pak. Berarti begitu dia malu, ada keinginan untuk bisa. Nah itu yang harus kita timbulkan, keinginan anak, keinginan yang timbul dari dirinya, bukan keinginan kita sebagai orang tua ya. Ya semua juga sebagai orang tua mah pengennya seperti itu, tapi yang kita harus timbulkan keinginan dari anak itu. Nah anak itu Bu, setelah lulus 6 bulan kemudian datang ke sekolah lagi. Itu siswa saya, pakai baju putih, celana hitam, pakai sepatu, HP-nya juga bagus. Ditanya, kita ngobrol seperti biasa, terus kemudian ditanya kerjanya apa, dan dia bilang saya sekarang tadinya kerja di Jakarta di restoran dan sekarang di Tangerang menjadi manajer restoran. Ditanya bisa baca, bisa Pak, karena lulus kan anak muda saya itu bisa Pak, lulus bisa. Tuh, kenapa seperti itu? Karena tadi keinginannya timbul. Makanya proses pembelajaran dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 akan terbayang Bu. Makanya proses itu penting, jangan dihilangkan. Walaupun anak belum bisa membaca, nanti suatu saat yang ada keinginannya timbul, itu akan sendirinya lah bicara sama guru nanti datang sorangan dari bayangannya, dan tanpa belajar dia akan bisa. Yang tidak membaca, menulis dan berhitung karena tidak sekolah, selamanya buta huruf. Ya, ada kan? Di kita banyak lah orang-orang tua dulu ya. Iya. Karena tidak sekolah, sampai sekarang pun tuh bisa, Bisa. karena tidak sekolah. Berbeda pada waktu sekolahnya dia tidak bisa, belum bisa membaca, tapi setelah besar mah bisa. Banyak. Ini di tetangga juga ada yang suka pasang baja itu, si siapa teh? Si Andi. Si Anggi, anaknya Mang Sampalan itu yang suka pasang baja. Ini apa ya? Iya. Ya itu tadinya nggak bisa baca, tapi dia tadinya sekolah.
nggak bisa baca. Terus pada waktu dia bekerja dengan orang lain, yang lain pegang gambar. Pegang gambar, menghitung, terus kemudian kerjanya dilihat sama dia enak, terus kemudian gajinya besar, termotivasilah keinginan untuk belajar. Bisa sekarang bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, malah ngitung lagi jago gitu ya. Karena itu proses. Jadi prosesnya penting. Maka kan ibu-ibu tong nyentakan yang budak lah, budak yang bisa baca, yang bisa tulis, can bisa bisa. Target di sini di guru-guru PAUD di sini bukan targetnya anak-anak bisa membaca, tapi target mereka bagaimana membentuk karakter anak-anak di sini menjadi anak-anak yang mandiri, dibantu oleh ibu-ibu semua. Dengan tadi saya berbicara, mudah-mudahan ibu nanti akan ada perubahan di rumahnya untuk nyarekan wayanya. Karena nyarekan ini lain pulung, budaknya lain amakeun ka urang lain, karena dia terserang mental dia. Jadi perkembangannya nanti akan terhambat. Jadi mudah-mudahan nanti setelah gede gimana? Itu ibu ya. Itu tah ada jam. Oh ya. Langsung apa sih kan Estafet. Oh iya. Besi bari-bari nyanet cara Ayo tuh maju. ya karena gadget, karena HP gitu maksudnya. ulah ketergantungan deui misalkan Pernah punya malas mana? PT gitu gambar misalkan hantu malah sini nih hadiah kita perayaan gitu singsenan gitu dina HP teh aya gambar hantu naon dimakan ku hantunan tapi tetep masih kene ketergantungan kene mau di rumah di sini Itu ya, sebetulnya mah itu mah tadinya memberhentikan anak jangan terlalu dimulai dari diri kita, Bu. Ya, dimulai dari diri kita. Yang pertama kita juga tong kieu wae gitu ya. Komo dekat anak. Nah, gitu ya. Salah satunya dari diri kita dulu supaya anak mencontoh. Ada waktunya kita pegang HP, ada waktunya kita enggak. Sehingga anak nanti akan meniru. Kasih pengertian mereka seperti itu. Nanti kecil-kecil kita sudah pakai kacamata. Kan nggak enak pakai kacamata itu, karena pakai kacamata itu kayak biaya. Kita berhentikan nggak bakal bisa. Ya. Karena tadinya salah kita sendiri supaya budak kanteng bare HP gitu ya. kebanyakan Gitu. Jadi kasih pengertian mengajinya gitu kan. Mengajinya kan ibadah, ya kan? Ibadah sebagai kita yang beragama Islam, kasih pengertian sama anaknya. kekerasan gitu. Iya, jadi Disiplin boleh, kekerasan nggak boleh, ngebentak itu nggak boleh. Kita mengaji, misalkan anaknya nggak mau ngaji, lain dicari kata. Boleh ngaji mah karena itu. Begitu anaknya tidak mau ngaji, lain dicarikan, tapi kasih pengertian lagi supaya tetap yang masuk itu adalah pengetahuan. Katanya kalau anak usia 0, misalkan kita lalai banyak dari usia 0 sampai 12 tahun. Terus kita lalai misalkan terdisiplin, disuruh apa baca naon misalkan anaknya misalkan umur 12 kali itu teh jadi terdisiplin, saudara gitu. Kalau disiplin mah boleh. Jadi ingat Bu ya, sekarang jadi bukan anak teh lain pundung, tapi diserang mentalnya sama kita. Sok eta we ingatkeun budak teh geuning lamun dicarekan teh mentalna nu diserang orang. Secara tidak langsung kita merusak mental anak. Tega teu urang sebagai orang tua ngarusak mental budak. Eta we yang perlu diingat mah. Ibu yakin lamun geus inget ka dinya moal ngambek Bu?